Ladies and gentlemen, please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adriansyah dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai yang saya ketahui dan yang saya pelajari di kampus-kampus. Oke, yang pertama, landasan hukum dari perlindungan perempuan terdapat pada bab 20 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimana ketika seseorang melanggar peraturan tersebut maka dianggap sebuah penganiayaan dan terkena pidana penjara. Sedangkan kekerasan terhadap anak yaitu terjadi apabila kekerasan ini dilakukan oleh seorang perempuan atau seorang laki-laki yang berada di bawah umur 18 tahun. Oke. Tindak kekerasan perempuan dan anak ini ramai dibicarakan di kalangan masyarakat. Kenapa? Karena pelanggaran ini sering terjadi di dalam rumah tangga, entah suaminya yang melakukan kekerasan terhadap istri ataupun terhadap anaknya. Tidak banyak juga yang terjadi di perkotaan. Banyak seorang ayah atau seorang suami terkena pidana penjara sebab telah melakukan pelanggaran yang menyimpang dalam aturan hukum dalam Kitab Undang-Undang Pidana maupun hukum yang lainnya. Nah, itu adalah penjelasan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui ilmu partikuler atau ilmu yang biasa kita pelajari di dalam kampus. Kemudian kalau kita menjelaskan tentang ilmu yang bersifat yang universal, maka kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah diatur juga di dalam agama, di mana pada intinya hal itu tidak boleh kita lakukan karena apalagi melakukan kekerasan terhadap sesama adalah suatu perbuatan yang menyimpang dalam agama. Kenapa? Karena kita hidup untuk saling memahami, saling menyayangi antar umat manusia dan antar umat agama. Nah, kemudian mengapa kita tidak boleh melakukan kekerasan terhadap perempuan? Karena yang perlu kita tahu bahwa kita lahir karena adanya perempuan, itu seorang ibu. Kemudian kenapa kita tidak boleh menyakiti anak? Karena anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan dan tidak semua dalam rumah tangga bisa mempunyai anak. Itulah kenapa kita tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak, tidak boleh melakukan kekerasan terhadap perempuan maupun sesama. Sebelum saya mengakhiri video pendek ini, saya akan menceritakan satu kisah di mana seorang pemuda yang taat agama dan sangat menyayangi ibunya yang ingin membalas budi kepada ibunya yang telah merawatnya dari kecil hingga besar. Nah, pada saat itu ibu dia sedang lumpuh dan tidak bisa berjalan untuk menunaikan ibadah haji. Sang pemuda ini karena sangat begitu menyayangi ibunya dan ingin membalas budi, maka dia langsung saja memutuskan untuk menggendong ibunya menuju tanah Mekah dan melaksanakan haji. Sampai semua ibadah haji dan proses haji dilakukan, dia tetap menggendong ibunya. Nah, setelah di perjalanan pulang, dia bertemu dengan salah satu sahabat Rasulullah dan bertanya, ketika saat ini saya setelah menggendong ibuku ke tempat haji dan melaksanakan haji dengan menggendongnya sampai selesai, apakah sudah bisa membalas budi kepada ibu saya? Kemudian Rasulullah menjawab secara singkat bahwa apa yang kamu lakukan sekarang belum bisa membalas satu tendangan yang kamu lakukan terhadap perut ibumu waktu di dalam kandungan. Nah, dari sini kita bisa tarik pelajaran bahwa budi seorang ibu kepada anaknya tidak mampu dibayar walaupun dengan hal tersebut yang saya jelaskan tadi. Nah, apalagi kita yang tidak melakukan apa-apa untuk ibu, hanya memberikan uang, itu tidak mampu membalas budi seorang ibu. Makanya teman-teman, saya harap dengan penjelasan ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.